Pergi ngapain kamu di sini? Bentak ibu mertua keras kepadaku saat acara syukuran rumah barunya. Keluar kamu dari sini. Lalu adik iparku menyeretku untuk keluar. Besoknya kubalas mereka hingga menjerit minta ampun karena. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan kecil di depan rumah kontrakan sederhana milik Dewi dan Tony. Matahari baru saja muncul di balik atap genteng yang mulai kusam, menyorot lembut ke dapur sempit tempat Dewi berdiri menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana dengan telur dadar memenuhi ruangan. Di meja makan, hanya ada 2 piring, 2 gelas, dan sepotong roti sisa semalam. Dewi menatap meja itu dengan senyum kecil. Masih lebih dari cukup, gumamnya pelan, berusaha tetap bersyukur meski hatinya tahu, kehidupannya jauh dari kata nyaman. Dewi, 28 tahun, bukan wanita yang suka mengeluh. Rambut hitam panjangnya selalu ia ikat sederhana. Wajahnya lembut dengan mata teduh yang sering menyimpan lelah. Ia menikah dengan Tony 2 tahun lalu. Laki-laki yang awalnya membuatnya percaya bahwa cinta bisa lebih kuat dari segala perbedaan. Namun kehidupan setelah menikah tak seindah yang ia bayangkan. Dewu, kopi udah siap belum? Suara Tony terdengar dari kamar, terdengar sedikit tergesa. Sebentar, Mas, ini lagi diseduh. Jawab Dewi lembut sambil menuangkan kopi ke dalam gelas. Tangannya yang halus tampak terbiasa melakukan pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan siapapun. Tony keluar dari kamar dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam yang sudah agak pudar warnanya. Ia bekerja di perusahaan konstruksi swasta. Gajinya tak besar tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia duduk di meja makan sambil membuka ponselnya, membaca pesan dari grup kerja. Dewi meletakkan secangkir kopi di depannya. Nih, Mas. Sarapannya juga udah siap. Tony hanya mengangguk. Dewi tersenyum, meski Tony tak menatapnya. Ia duduk di depannya, mulai makan perlahan. Dalam hati, Dewi berharap pagi ini Tony mau sedikit berbicara hangat seperti dulu. Namun yang terdengar hanya suara sendok dan garpu bersentuhan dengan piring. Mas, nanti sore aku mau ke toko sebentar, ya? Katanya Mbak Rini minta aku bantu urus pembukuan. Tony menatapnya sekilas. Iya, asal jangan lama. Besok ibu mau datang ke rumah. Katanya mau lihat kontrakan kita yang baru direnovasi. Dewi terdiam. Ada sedikit perasaan gugup setiap kali mendengar nama Ibu Rahayu, mertua yang sejak awal tak pernah menyukainya. Baik, Mas, jawabnya lirih. Tony menyesap kopinya, lalu berdiri. Aku berangkat dulu, Dewu. Jaga diri, ya. Dewi tersenyum kecil. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Setelah Tony pergi, Dewi duduk di ruang tamu mungil mereka. Pandangannya mengarah pada dinding yang mulai retak dan cat yang mengelupas. Ia menarik napas panjang. Meski rumah itu sederhana, ia mencintainya. Karena disinilah ia menaruh semua harapan untuk membangun keluarga kecil yang hangat. Namun akhir-akhir ini, Tony sering pulang larut. Kadang marah tanpa sebab. Kadang hanya diam dan mengunci diri di kamar. Dewi tahu, tekanan dari ibunya membuat Tony mudah terbawa emosi. Beberapa hari lalu, Rahayu sempat berkata sinis di depan Tony dan Dewi saat mereka berkunjung. Anak saya itu tampan, pekerja keras, masa jodohnya cuma perempuan yang gak punya apa-apa. Kalimat itu menusuk hati Dewi dalam. Ia hanya menunduk, mencoba tersenyum walau matanya basah. Tony waktu itu diam saja. Dewi memegang dadanya yang terasa sesak. Dalam diam, ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Foto di mana Tony tersenyum bahagia memeluknya, sementara ia mengenakan kebaya putih sederhana. Apa kamu masih cinta sama aku, Mas? Gumamnya pelan. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Dewi mengambil tas kecil dan berangkat ke toko tempat ia bekerja paruh waktu. Ia tidak butuh uang sebenarnya. Tabungan warisan ayahnya cukup untuk membuatnya hidup mewah seumur hidup. Tapi ia memilih hidup seperti orang biasa karena ingin tahu bagaimana rasanya mencintai tanpa harta, membangun rumah tangga dari bawah. Di toko, Dewi disambut oleh Rini, pemilik toko yang juga sahabat lamanya. Pagi, Dewu. Mukamu pucat banget. Kamu nggak apa-apa?
Dewi tersenyum, mencoba menutupi kesedihannya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Cuma kurang tidur aja. Rini tahu Dewi punya masalah dengan mertuanya, tapi ia tak pernah memaksa Dewi untuk bercerita. Ia hanya menepuk bahunya pelan. Sabar ya, semua pasti ada waktunya. Dewi mengangguk, tapi hatinya menolak percaya. Entah sampai kapan ia bisa terus bersabar menghadapi cibiran, hinaan, dan tatapan merendahkan dari keluarga suaminya. Malamnya, Tony pulang dalam keadaan lelah. Ia duduk di kursi ruang tamu, membuka kancing kemejanya. Ibu nelpon tadi, katanya tiba-tiba. Beliau bilang minggu depan mau adakan syukuran rumah baru. Dewi menatapnya. Wah, rumah baru? Alhamdulillah ya, Mas. Iya, jawab Tony datar. Ibu minta kita datang. Dewi tersenyum tulus. Tentu, Mas. Aku bantu siapin kado kecil nanti. Namun Tony malah menghela napas. Tapi, ibu bilang kamu nggak usah repot-repot datang. Katanya cukup aku aja yang hadir. Hati Dewi terasa diremas. Ia berusaha tersenyum walau matanya berkaca-kaca. Oh, begitu ya, Mas? Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Tony tak menatapnya lagi. Ia beranjak ke kamar, meninggalkan Dewi sendirian di ruang tamu yang hening. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Dalam hati kecilnya, Dewi hanya bisa berdoa. Ya Tuhan, jika aku harus disakiti, beri aku kekuatan. Tapi jika saatnya tiba untuk menunjukkan kebenaran, biarlah mereka tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, di bawah cahaya redup lampu ruang tamu, Dewi menatap keluar jendela, menatap langit yang sunyi, tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari Minggu pagi, udara terasa lembab setelah semalam hujan mengguyur deras. Dewi bangun lebih awal, menyiapkan kue bolu pandan yang baru ia panggang semalam. Wangi manisnya memenuhi dapur kecil itu. Dengan hati-hati ia membungkus kue itu dengan kain bersih. Niatnya sederhana, ingin membawanya ke rumah mertua untuk diberikan kepada Ibu Rahayu. Tony yang baru keluar kamar mandi melihat Dewi sibuk menata kue di dalam kotak plastik. Kamu mau ke rumah ibu? Tanyanya dengan nada datar. Iya, Mas. Sekalian mau bantu-bantu masak katanya ibu mau kedatangan tamu sore nanti. Jawab Dewi lembut. Tony hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dewi tahu Tony sebenarnya tak begitu suka jika ia terlalu sering ikut campur urusan rumah ibunya. Tapi kali ini ia merasa perlu datang. Dalam hatinya, Dewi masih berharap suatu hari hubungan mereka bisa membaik. Rumah Ibu Rahayu berdiri megah di pinggiran kota. Rumah 2 lantai bercat krem muda dengan taman kecil di depannya. Saat Dewi sampai, suara tawa terdengar dari dalam. Mira, adik iparnya, sedang berbicara keras dengan nada manja di ruang tamu. Begitu Dewi masuk, suasana langsung berubah senyap. Rahayu yang duduk di sofa memandangi Dewi dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai penampilannya. Loh, kamu datang juga? Nada suaranya datar namun tajam. Dewi tersenyum sopan. Iya, Bu. Saya bawa kue. Semalam saya buat sendiri. Sekalian mau bantu masak kalau ibu berkenan. Rahayu melirik sekilas ke arah kotak kue itu, lalu tertawa kecil sinis. Ah, ngapain repot-repot? Kami di sini sudah punya pembantu. Lagi pula kue buatanmu kan sederhana. Paling juga rasa tepungnya aja yang dominan. Mira yang duduk di samping ibunya ikut terkekeh. Iya, Bu. Nanti malah malu kalau tamu nyicip. Pikirnya keluarga kita makan kue murahan. Dewi terdiam. Ia menunduk, mencoba menahan perih di dadanya. Maaf, Bu, saya cuma ingin bantu. Sudah, Dewi. Kamu itu menantu, bukan pembantu. Jangan ikut campur di dapur keluarga orang. Potong Rahayu tajam, lalu berdiri dan berjalan ke ruang makan. Dewi berdiri kaku di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang kotak kue itu. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas. Ia hanya bisa menelan semua ucapan itu seperti biasa, dengan diam. Beberapa menit kemudian, Tony datang menyusul ke rumah ibunya. Dewu, kamu udah datang duluan? Katanya sambil tersenyum kecil. Dewi tersenyum tipis. Iya, Mas. Baru aja sampai. Rahayu langsung menyahut dari ruang makan. Suaranya keras. Ton, kamu itu ya? Lain kali bilangin istrimu,
Kalau mau datang jangan asal. Tadi ibu kaget. Tiba-tiba nongol aja di sini. Ini rumah orang, bukan rumahnya. Tony terdiam, wajahnya menegang. Ia melirik Dewi dengan raut serba salah. Sudah, Bu, jangan marah. Dewi cuma mau bantu. Bantu? Hah? Bantu apa? Dia itu malah bikin ribet. Sergah Rahayu dengan nada tinggi. Mira menambahkan dengan nada menggoda. Iya, Mas, jangan dibela. Nanti dibilang takut sama istri. Dewi menunduk semakin dalam. Ada rasa panas di matanya, tapi ia menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah. Baik, Bu, ucap Dewi pelan. Kalau gitu saya pamit pulang aja. Bagus. Pergi sana. Biar rumah ini tenang. Balas Rahayu cepat tanpa melihat wajahnya. Tony menatap ibunya, lalu menatap Dewi. Ia ingin menahan istrinya, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia tahu ibunya keterlaluan. Tapi untuk melawan, ia belum cukup berani. Dewi berjalan keluar dengan langkah pelan. Angin sore menyapu rambutnya yang terurai lembut. Di tangannya, ia masih membawa kotak kue yang belum sempat ia letakkan di meja. Ia melangkah meninggalkan halaman rumah besar itu dengan dada sesak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Sore itu, di rumah kontrakannya, Dewi duduk diam di tepi ranjang. Matanya kosong menatap langit-langit. Kotak kue di tangannya kini dingin dan hampa makna. Kenapa mereka benci sekali sama aku? Bisiknya pelan. Ia teringat masa lalu, saat pertama kali bertemu Rahayu. Waktu itu, Rahayu masih bersikap manis, berpura-pura menerima Dewi sebagai calon menantu. Tapi setelah pernikahan, sikapnya berubah drastis. Mulai dari ucapan sindiran halus, hingga hinaan terang-terangan. Semua pernah Dewi rasakan. Namun satu hal yang tak pernah Dewi pahami, Tony tak pernah benar-benar membelanya. Dewi mengusap matanya yang mulai basah. Ia tahu, cinta kadang membuat orang bertahan pada luka. Tapi hatinya mulai lelah. Ia menatap cermin di depan ranjang. Di sana, terpampang sosok wanita dengan wajah pucat dan mata sendu. Dewi yang dulu selalu percaya, kini mulai kehilangan arah, gumamnya getir. Tapi di balik kelembutan itu, ada sedikit percikan tekad yang mulai tumbuh. Ia tak ingin terus dianggap rendah. Ia tak ingin terus menjadi bahan hinaan. Malam itu, Dewi menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi satu bintang tampak paling terang di antara yang lain. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Bisiknya lirih, nyaris seperti doa. Ia tak tahu bahwa doa itu akan segera terjawab, dengan cara yang membuat seluruh keluarga Tony, termasuk Rahayu dan Mira, berlutut menyesal di hadapannya. Namun untuk saat ini, Dewi masih memilih diam. Menyimpan luka itu rapat-rapat dalam hatinya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk membalas dengan elegan. Hari-hari berlalu sejak peristiwa di rumah mertua itu. Dewi berusaha menjalani hidup seperti biasa, meski hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Setiap kali mengingat tatapan dingin dan suara bentakan Ibu Rahayu, dada Dewi terasa sesak. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Pagi itu, Dewi baru saja menyelesaikan cucian dan menjemurnya di halaman belakang kontrakan kecilnya. Angin berhembus lembut, membuat kain-kain itu berkibar pelan. Ia menyeka keringat di keningnya, lalu duduk di kursi rotan yang mulai usang. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama Tony muncul di layar. Halo, Mas? Suara Dewi terdengar lembut. Dewu, sore nanti ibu mau ngumpul di rumah. Katanya mau rapat kecil buat acara syukuran rumah baru. Beliau nyuruh aku datang. Oh, acara syukuran? Tanya Dewi pelan, mencoba terdengar senang. Iya. Katanya mau undang tetangga, teman kantor, sama keluarga besar. Dewi tersenyum kecil. Alhamdulillah, rumahnya sudah jadi, ya. Capeknya Mas juga terbayar. Di seberang sana, Tony hanya terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, tapi jujur, sebagian dana itu juga dari kamu, Dewu. Aku nggak lupa. Tapi ibu masih belum tahu soal itu. Dewi terdiam, hatinya bergetar. Ia menatap jemari tangannya yang lemah menggenggam ponsel. Kenapa nggak Mas bilang aja kalau uang itu dari aku? Biar ibu tahu, Mas nggak sendirian waktu bangun rumah itu. Suara Tony terdengar berat, seperti menahan sesuatu. Kalau ibu tahu,
Justru makin ribet. Dewu, kamu kan tahu ibu, dia pasti nggak akan percaya. Malah bilang kamu sok kaya. Jadi lebih baik diam aja. Dewi menunduk. Ia tahu Tony takut pada ibunya. Tapi ada perasaan ganjil di hatinya. Perih bercampur kecewa. Ia tidak butuh pengakuan besar. Hanya sedikit rasa dihargai. Baik, Mas, ucapnya akhirnya dengan nada lirih. Aku ngerti. Sore harinya, Tony berangkat ke rumah ibunya sendirian. Dewi hanya mengantar sampai depan pintu. Salamin buat ibu. Ya, bilang aku ikut senang. Katanya sambil tersenyum. Tony mengangguk. Iya, Dewu. Jaga diri di rumah. Begitu Tony menghilang di ujung jalan, senyum Dewi perlahan memudar. Ia menatap langit sore yang mulai jingga. Di dadanya, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Ia ingin ikut hadir di acara persiapan itu. Ingin menunjukkan bahwa ia juga bagian dari keluarga besar itu. Tapi ia tahu, keberadaannya hanya akan membuat Ibu Rahayu tidak nyaman. Di rumah Rahayu, suasana tampak sibuk. Beberapa pekerja sibuk menghias taman depan rumah dengan lampu dan tenda kecil. Di ruang tamu, Mira sibuk memilih baju sambil tertawa dengan temannya. Ibu, nanti aku mau pakai gaun putih ya pas acara. Biar kelihatan kayak tuan rumah cantik, katanya manja. Rahayu tertawa kecil. Bagus, biar semua tamu tahu keluarga kita makin terhormat sekarang. Rumah besar, acara besar. Biar semua tahu, keluarga Rahayu bukan kaleng-kaleng. Tony duduk di sudut ruangan, memperhatikan ibunya yang terlihat sibuk. Ia sebenarnya ingin menyebut nama Dewi, mengajak istrinya datang saat syukuran nanti. Tapi entah kenapa, lidahnya keluh setiap kali ingin menyebut nama itu di depan ibunya. Ton, panggil Rahayu sambil menunjuk daftar belanjaan di tangannya. Ini bahan buat catering. Kamu bantu bayar sebagian, ya? Tony menelan ludah. Iya, Bu. Padahal, sisa tabungannya hampir habis. Uang yang dulu diberikan Dewi untuk pembangunan rumah sudah banyak dipakai tanpa sisa. Namun Tony tak berani menolak. Malamnya, Dewi duduk sendirian di ruang tamu kontrakan. Ia sedang menjahit baju yang sobek di bagian pundak. Radio kecil di sudut meja memutar lagu lama tentang kesabaran. Suaranya lirih tapi menenangkan. Tiba-tiba pintu terbuka. Tony pulang dengan wajah lelah. Mas, sudah makan? Tanya Dewi lembut sambil menatapnya. Belum. Tadi makan di rumah ibu, tapi cuma sedikit. Dewi mengambil piring dan menyajikan nasi serta sayur bening kesukaan Tony. Ini, Mas. Aku masakin sayur bayam. Tony duduk diam, lalu berkata pelan. Dewu, ibu minta kamu nggak usah datang ke acara syukuran nanti. Tangan Dewi yang sedang menata sendok berhenti seketika. Ia menatap Tony, wajahnya menegang tapi tetap berusaha tersenyum. Oh, kenapa, Mas? Ibu bilang, nanti banyak tamu, takut kamu nggak nyaman. Lagi pula katanya kamu bukan bagian dari panitia keluarga, jadi nggak usah repot. Dewi menunduk. Bukan bagian dari keluarga, ya? Gumamnya pelan hampir tak terdengar. Tony buru-buru menatapnya. Bukan begitu maksudku. Dewu, kamu jangan salah paham. Ibu cuma nggak mau kamu capek aja. Dewi mengangguk, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku ngerti, Mas. Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau doakan aja semoga acaranya lancar. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tony menatap istrinya, merasa bersalah tapi tak tahu harus berkata apa. Setelah Tony tidur, Dewi duduk di tepi ranjang sambil menatap foto pernikahan mereka di meja. Ia mengelus bingkai foto itu perlahan, seolah sedang menyentuh masa lalu yang mulai memudar. Kalau aku datang tanpa diundang, mungkin mereka akan marah, bisiknya pelan. Tapi kalau aku nggak datang, aku akan terus dianggap tak peduli. Air matanya menetes perlahan. Ia memejamkan mata, menatap kegelapan malam sambil berdoa dalam hati. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku cuma ingin dihargai sebagai istri, bukan tamu asing di hidup suamiku. Dan malam itu, di tengah kesunyian, Dewi membuat keputusan kecil di dalam hatinya. Meski tak diundang, ia akan tetap datang ke acara syukuran rumah baru itu. Bukan untuk mencari keributan, tapi untuk membuktikan bahwa ia masih menantu yang tahu sopan santun, meski sering diremehkan.
Ia tak tahu bahwa keputusannya itu akan menjadi awal dari kejadian paling menyakitkan sekaligus paling membuka mata bagi semua orang di keluarga Tony. Hari yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Rumah baru yang dibangun oleh keluarga Tony telah selesai dan hari ini akan diadakan acara syukuran besar-besaran. Semua keluarga besar dari pihak Tony dan beberapa tetangga diundang. Dewi ikut membantu sejak pagi, menyiapkan makanan, menghias ruang tamu, hingga memastikan semua berjalan dengan rapi. Walau ia tahu sebagian besar biaya pembangunan rumah itu sebenarnya berasal dari rekening pribadinya, Dewi tetap diam. Ia hanya ingin semuanya bahagia, terutama suaminya, Tony. Namun sejak pagi, nada bicara ibu mertua, Rahayu, sudah menusuk hati. Dewi, jangan sentuh kue itu. Nanti rusak tampilannya. Kamu kan gak biasa ngurus acara seperti ini. Bentaknya di dapur. Dewi hanya menunduk, menahan air mata. Baik, Bu. Saya bantu yang lain saja. Bantu? Lebih baik kamu diam aja di pojokan. Jangan bikin malu keluarga ini. Lanjut Rahayu dengan nada tinggi, diiringi lirikan sinis dari beberapa saudara Tony yang mendengar. Tony yang saat itu sedang di teras berbicara dengan tamu, seolah tak mendengar. Ia hanya melirik sekilas ke arah dapur, tapi tak bergeming. Sejak beberapa bulan terakhir, Tony memang jarang membela Dewi di depan ibunya. Ia takut dianggap durhaka, dan lebih memilih diam meski istrinya dipermalukan. Ketika tamu mulai berdatangan, suasana rumah ramai dan penuh tawa. Rahayu tampil anggun dengan kebaya modern, duduk di kursi utama ruang tamu seolah dialah yang paling berjasa dalam pembangunan rumah tersebut. Dewi, dengan pakaian sederhana yang bahkan tidak sempat ia ganti sejak pagi karena sibuk membantu, duduk di pojokan ruang dapur sambil memperhatikan tamu yang datang dan pergi. Beberapa tamu memuji rumah baru itu. Wah, Bu Rahayu, megah sekali rumahnya. Pantas saja Tony sukses sekarang, pasti karena didikan ibu, kata salah satu tetangga dengan nada memuji. Rahayu tersenyum puas. Iya, alhamdulillah. Semua ini hasil kerja keras Tony. Istrinya MAH cuma numpang hidup aja. Jawabnya sambil menatap sinis ke arah Dewi yang kebetulan lewat sambil membawa piring kotor. Beberapa orang menoleh ke arah Dewi, menatapnya dengan pandangan iba bercampur heran. Namun Dewi berusaha tetap tegar, menunduk dan melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, datanglah adik Tony bernama Nita, adik ipar Dewi. Nita memang dikenal kasar dan manja, selalu mengikuti sifat ibunya. Ia menghampiri Dewi yang sedang mencuci piring di dapur. Kak Dewi, tolong dong, jangan sok sibuk. Kamu kan tamu di sini, gak usah pura-pura bantu. Lagian rumah ini juga bukan punya kamu. Dewi menatap Nita pelan. Saya cuma ingin bantu. Nita, kan ini acara keluarga juga. Ngaku keluarga aja udah salah. Kak, Mama aja gak suka kamu datang. Ngapain maksa-maksa ikut di acara ini? Ejek Nita sambil tertawa kecil. Hati Dewi bergetar. Ia berusaha menahan air mata, tapi dadanya terasa sesak. Ia berpikir untuk keluar sejenak mengambil udara. Namun belum sempat melangkah, suara keras Rahayu menggema dari ruang tamu. Pergi. Ngapain kamu di sini? Bentak Rahayu tiba-tiba, membuat semua tamu menoleh. Dewi terkejut dan terpaku di tempat. Semua mata kini tertuju padanya. Rahayu berjalan mendekat dengan wajah merah padam. Aku sudah bilang, jangan datang ke rumah ini. Kamu gak pantas ikut di acara ini. Keluarga kami sudah cukup tanpa kamu. Sekarang keluar. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa menatap dengan rasa kasihan, yang lain justru menahan tawa sinis. Tony berdiri kaku di dekat pintu, wajahnya bingung dan pucat. Tapi lidahnya keluh. Ia tidak berani melawan ibunya di depan umum. Bu, saya cuma mau bantu dan ikut bersyukur. Toh ini rumah. Rumah ini bukan punya kamu. Potong Rahayu tajam. Jangan sok punya andil apapun di sini. Kamu tuh cuma istri numpang hidup dari hasil kerja anakku. Sekarang keluar. Dewi menahan napas. Wajahnya panas dan matanya mulai berair. Ia mencoba menatap Tony, berharap suaminya akan membelanya. Tapi Tony menunduk. Dewi, mungkin kamu pulang dulu aja. Nanti aku jelaskan. Ucapnya pelan. Ucapan itu seperti pisau menusuk hati Dewi. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Namun tak berhenti di situ.
Nita tiba-tiba menarik lengannya dengan kasar. Sudah, Kak Dewi. Keluar aja. Jangan bikin malu keluarga di depan tamu. Serunya keras, sambil menyeret Dewi keluar rumah. Dewi tersandung di teras, tubuhnya hampir jatuh. Beberapa tamu menahan napas. Sebagian menatap iba, sebagian lagi menunduk pura-pura tidak melihat. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia berdiri pelan, menatap rumah itu dengan pandangan hancur. Rumah yang ia biayai diam-diam dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, kini menolaknya mentah-mentah. Ia menatap Tony yang masih berdiri di ambang pintu. Tapi pria itu hanya menunduk, tidak berani menatap balik. Dengan langkah berat, Dewi pergi meninggalkan halaman rumah itu. Gaun sederhananya tertiup angin sore. Langkahnya gontai, dan setiap langkah terasa seperti memikul beban dunia. Dari dalam rumah, suara tawa dan musik kembali terdengar, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di dada Dewi, suara itu berubah menjadi luka yang tak terlukiskan. Namun dalam diam, hatinya mulai mengeras. Air matanya mengering seiring tekad yang tumbuh. Suatu hari, mereka semua akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Mereka akan tahu bahwa wanita yang mereka hina hari ini adalah pewaris dari perusahaan terbesar di kota ini. Dan ketika hari itu tiba, tidak akan ada lagi yang berani merendahkannya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Dewi. Ia pulang dengan langkah lunglai, menyusuri jalanan yang sunyi tanpa arah. Angin malam berhembus lembut, tapi justru membuat hatinya semakin dingin dan kosong. Air matanya terus mengalir, tak mampu ia tahan. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas serpihan kaca, sakit, perih, dan meninggalkan luka dalam. Sesampainya di rumah kontrakannya yang kecil, Dewi langsung duduk di lantai ruang tamu yang sederhana. Lampu remang-remang membuat bayangan wajahnya terlihat lebih sendu. Ia menatap kosong ke arah dinding, mengingat semua ucapan ibu mertua dan tatapan dingin Tony. Pergi! Ngapain kamu di sini? Rumah ini bukan punya kamu. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Tangannya gemetar saat meraih segelas air, tapi gelas itu hampir jatuh dari genggamannya. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Selama ini, ia berpikir bahwa bersabar adalah jalan terbaik. Ia berharap cintanya pada Tony cukup kuat untuk menutupi segala perlakuan buruk dari keluarga suaminya. Tapi malam ini, semua keyakinannya runtuh. Apa aku memang salah? Apa cintaku gak berarti apa-apa buat mereka? Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Dalam hening, ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Ia teringat hari itu, betapa bahagianya ia mengenakan kebaya putih, betapa lembutnya Tony menggenggam tangannya dan berjanji untuk selalu melindunginya. Tapi janji itu kini hanya tinggal kata. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Nama Tony muncul di layar. Dewi menatapnya lama, ragu untuk mengangkat. Tapi akhirnya ia menekan tombol hijau. Halo? Suaranya serak. Dewi, maaf ya soal tadi siang. Mama emang agak terbawa emosi. Kamu tahu sendiri sifatnya kan? Aku gak bermaksud ngusir kamu. Suara Tony terdengar datar, seperti sekadar formalitas. Dewi menarik napas panjang. Kamu gak bermaksud? Tapi kamu diam aja waktu aku diusir di depan semua orang. Ton, kamu tahu rasanya dipermalukan kayak gitu? Ya aku gak bisa apa-apa. Dewi, Mama udah marah. Kalau aku lawan, nanti tambah besar masalahnya. Jawab Tony cepat, terdengar gelisah. Jadi kamu lebih takut bikin malu ibumu daripada melihat istrimu dihina? Suara Dewi mulai bergetar menahan tangis. Tolonglah, Dewi. Jangan bahas ini lagi. Aku capek. Aku cuma mau semua tenang. Ucap Tony lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dewi menatap layar ponselnya yang kini gelap. Seng. Seolah dunia benar-benar memalingkan wajah darinya malam itu. Ia menangis sejadi-jadinya, hingga matanya bengkak dan suaranya parau. Tapi di tengah isak tangis itu, sebuah rasa lain muncul dalam dirinya. Rasa yang selama ini ia pendam. Kecewa, marah, dan terluka terlalu dalam. Ia bangkit, berjalan pelan menuju lemari kecil di sudut kamar. Di dalamnya, tersimpan sebuah berkas tebal. Dokumen perusahaan keluarga, surat investasi, dan rekening besar atas namanya sendiri. Ya, selama ini Dewi bukanlah wanita biasa seperti yang dikira keluarga Tony.
Ia adalah pewaris sah dari perusahaan besar peninggalan almarhum ayahnya, PT Dharma Utama Group, salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Tapi selama ini ia menyembunyikan jati dirinya, karena ingin Tony mencintainya bukan karena harta. Namun, hari ini semuanya berubah. Dewi duduk di kursi, membuka berkas itu satu persatu. Di atas mejanya, terlihat salinan transfer besar yang membuktikan bahwa sebagian besar dana pembangunan rumah baru keluarga Tony berasal dari rekening pribadinya. Sambil menatap angka-angka itu, ia tersenyum pahit. Jadi ini, rumah yang katanya bukan punya aku? Bisiknya dengan nada getir. Malam itu, Dewi menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Bukan catatan harian, tapi sebuah rencana. Satu demi satu nama ia tulis. Mulai dari Rahayu, Nita, hingga Tony. Di sampingnya, ia menuliskan satu kata kecil namun tegas, balasan. Ia tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan cara yang halus dan menyakitkan. Cara yang akan membuat mereka sadar siapa yang selama ini mereka hina. Pagi harinya, Dewi bangun dengan wajah masih sembab, tapi sorot matanya sudah berbeda. Tidak lagi lemah, tidak lagi pasrah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit. Kekuatan yang selama ini tertidur di balik kesabarannya. Ia menatap cermin dan berkata pelan, "Cukup. Aku sudah cukup sabar. Sekarang saatnya mereka tahu siapa Dewi sebenarnya." Setelah bersiap, ia pergi ke kantor perusahaan ayahnya yang dulu ia tinggalkan sementara waktu. Saat memasuki lobi gedung tinggi itu, semua karyawan yang mengenalnya langsung berdiri memberi salam hormat. "Selamat pagi, Bu Dewi," sapa salah satu manajer dengan hormat. Dewi hanya tersenyum tipis. "Selamat pagi. Tolong siapkan rapat dewan sore ini. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi kembali menjadi dirinya yang dulu. Wanita cerdas, tegas, dan kuat. Namun di balik ketegasannya, masih tersisa luka yang belum sembuh. Luka karena cinta dan penghinaan yang begitu dalam. Tapi luka itulah yang kini menjadi bahan bakar tekadnya. Ia akan gunakan rasa sakit itu sebagai kekuatan untuk berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan suatu hari nanti, keluarga Tony akan menunduk di hadapannya, bukan karena harta, tapi karena penyesalan. Pagi itu matahari bersinar hangat menembus tirai jendela ruang kerja Dewi. Aroma kopi hitam memenuhi udara, sementara ia duduk di balik meja besar dengan wajah tenang namun tatapan matanya tajam penuh tekad. Sekali lagi ia telah kembali ke tempat di mana seharusnya ia berada, kursi kepemimpinan. Sudah seminggu sejak kejadian memalukan di rumah Rahayu, ibu mertuanya. Selama itu, Dewi memilih diam dan tidak menampakkan diri di hadapan keluarga suaminya. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa dirinya kembali memegang kendali atas PT Dharma Utama Group, perusahaan besar peninggalan ayahnya. Namun dalam diamnya, Dewi bekerja dengan sangat cepat dan terencana. Ia mengembalikan semua posisi manajerial yang dulu sempat ia serahkan ke pihak lain, memeriksa laporan keuangan, dan memanggil kembali rekan bisnis lama yang menghormatinya. Semua orang terkejut sekaligus kagum dengan sikapnya yang tegas dan cerdas. "Bu Dewi, semua dokumen untuk ekspansi cabang baru sudah siap. Kita juga sudah menerima undangan dari Asosiasi Pengusaha Kota untuk menjadi pembicara dalam acara syukuran properti terbesar minggu depan," lapor sekretarisnya, Sinta, dengan penuh hormat. Dewi mengangguk tenang. "Baik, Sinta. Pastikan undangan itu dikirim atas nama saya pribadi. Aku akan datang langsung." Sinta tersenyum. "Baik, Bu." Setelah sekretarisnya keluar, Dewi bersandar di kursinya. Pandangannya jatuh pada foto keluarga Tony yang masih ia simpan di sudut meja. Foto yang dulu ia letakkan dengan penuh cinta. Kini, foto itu hanya menjadi pengingat betapa mudahnya seseorang menghina tanpa tahu siapa yang mereka rendahkan. Ia menarik napas panjang. "Aku sudah cukup menangis. Sekarang saatnya berdiri." Sejak hari itu, Dewi mulai berubah. Ia bukan lagi istri yang lembut dan selalu mengalah. Ia belajar memimpin kembali, mengambil keputusan tanpa ragu, dan membangun kembali kepercayaan diri yang dulu terkubur karena perlakuan ibu mertuanya. Di mata para karyawan, Dewi kini tampak seperti sosok baru, anggun, tegas, dan berwibawa. Di balik senyumnya yang lembut, ada aura kuat yang membuat siapapun segan. Namun di balik ketenangan itu, Dewi sebenarnya masih memendam luka.
Ia tidak bisa melupakan bagaimana Rahayu membentaknya di depan semua tamu, atau bagaimana Nita menyeretnya keluar seperti orang tak berharga. Luka itu membekas dalam, tapi justru menjadi bahan bakar untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, Dewi menghadiri acara pertemuan bisnis besar di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Ruangan itu dipenuhi para pengusaha terkenal, termasuk beberapa pejabat daerah. Saat namanya disebut sebagai salah satu pembicara utama, semua mata menoleh. Selamat datang, Ibu Dewi Rahmasari, Direktur Utama PT Dharma Utama Group, ujar pembawa acara dengan suara lantang. Tepuk tangan bergemuruh. Dewi melangkah anggun ke atas panggung dengan balutan gaun elegan berwarna biru tua. Sorot matanya penuh percaya diri. Dalam hatinya, ia teringat betapa ibu mertuanya dulu berkata bahwa ia hanya istri numpang hidup. Dan kini, semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Di tengah sambutannya, Dewi sempat menatap jauh ke arah kerumunan wartawan yang memotret. Saya percaya, tidak ada luka yang tidak bisa menjadi kekuatan. Kadang, kita harus jatuh dulu agar tahu betapa kuatnya kita untuk bangkit, katanya dengan suara tenang namun dalam. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Tapi bagi Dewi, itu bukan hanya kalimat inspiratif. Itu adalah pernyataan hati. Malamnya, setelah acara selesai, Dewi duduk di balkon apartemennya sambil memandangi lampu-lampu kota. Angin malam berhembus lembut menerpa rambutnya. Di tangannya, ia memegang ponsel yang berisi pesan dari Tony. Dewi, Mama ingin kamu datang ke rumah. Katanya mau minta maaf. Dewi menatap layar ponsel itu lama. Ada bagian kecil di hatinya yang masih ingin percaya. Tapi sisi lain dari dirinya kini jauh lebih hati-hati. Ia tahu, keluarga Tony tidak pernah benar-benar tulus. Mereka hanya baik kalau ada maunya. Namun Dewi tidak langsung membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Bukan aku yang harus datang, tapi mereka yang seharusnya datang padaku. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu menatap ke arah langit malam yang tenang. Kini, ia tidak lagi perempuan yang lemah dan mudah dibentak. Ia adalah Dewi yang sesungguhnya. Pewaris kekayaan besar, pemimpin yang disegani, dan wanita yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Sore berikutnya, ia memanggil Sinta ke ruang kerjanya. Sinta, tolong kirimkan undangan resmi kepada keluarga Tony untuk hadir di acara gala dinner perusahaan minggu depan, ucap Dewi dengan nada datar namun tegas. Sinta sempat terkejut. Keluarga suami ibu, maksudnya? Dewi menatapnya dalam. Ya, kirim atas nama perusahaan. Mereka akan datang, dan aku ingin mereka tahu, siapa sebenarnya wanita yang mereka usir tempo hari. Sinta mengangguk pelan, mulai memahami rencana besar di balik ketenangan Dewi. Ketika Sinta keluar, Dewi tersenyum kecil. Ia tahu, hari pembalasan itu semakin dekat. Bukan pembalasan dengan amarah, tapi pembalasan dengan kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Kini, Dewi telah bangkit, bukan untuk membuktikan pada siapapun bahwa ia kaya, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa diinjak oleh siapapun, bahkan oleh keluarga suaminya sendiri. Dan dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Mereka akan menyesal. Tapi aku tidak akan menurunkan diriku ke level mereka. Hari-hari berlalu sejak acara gala dinner perusahaan milik Dewi diadakan. Bagi sebagian orang, acara itu hanyalah pesta mewah yang dipenuhi pengusaha dan pejabat penting. Tapi bagi keluarga Tony, malam itu menjadi awal kehancuran yang perlahan namun pasti. Rahayu masih belum bisa melupakan wajah Dewi malam itu. Tampil begitu berwibawa dengan balutan gaun hitam elegan, berjalan di karpet merah dengan sambutan tepuk tangan dan sorotan kamera. Ia berdiri di tengah panggung, memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT Dharma Utama Group, perusahaan yang ternyata menjadi sponsor utama acara tersebut. Rahayu yang saat itu duduk di meja tamu bersama Tony dan Nita, tak sanggup menatap langsung. Wajahnya memucat, tangannya bergetar. Ia tidak pernah menyangka, wanita yang pernah ia usir dan hina di depan banyak orang itu ternyata pewaris perusahaan yang selama ini dikagumi oleh banyak orang. Nita, yang dulu menyeret Dewi keluar dari rumah, hanya bisa menunduk. Bibirnya bergetar saat mendengar orang-orang di sekitar meja mulai berbisik-bisik. Itu kan Bu Dewi, istri Tony, ya? Wah, ternyata dia pewaris Dharma Utama Group. Serius? Pantas aja. Dari dulu kelihatannya sabar tapi berkelas banget. Kalau saya jadi ibunya, saya malu setengah mati.
Udah ngusir orang sekaya dan sebaik itu. Bisikan-bisikan itu menampar telinga Rahayu lebih keras dari bentakan apapun. Ia merasa seluruh harga dirinya hancur malam itu. Beberapa minggu setelah acara itu, keadaan keluarga Tony semakin memburuk. Rumah besar yang dulu mereka banggakan mulai sepi. Tony kehilangan banyak proyek pekerjaannya karena sebagian besar investor mengetahui bahwa dia selama ini hanya menumpang nama istrinya. Reputasinya rusak, dan perlahan rekan bisnis menjauh. Ton, kamu harus bantu Mama cari cara. Tagihan listrik aja belum dibayar. Uang di rekening tinggal segini. Teriak Rahayu di ruang tamu sambil menatap buku tabungan dengan wajah panik. Tony memijat pelipisnya. Aku udah coba cari kerja lain. MA. Tapi semua perusahaan menolak. Katanya nama aku udah masuk daftar hitam karena ada laporan keuangan fiktif dari proyek lama. Laporan apa? Jangan bilang Dewi yang bikin itu. Tony menghela napas berat. Aku gak tahu. MA. Tapi mungkin iya. Semua proyek yang dulu dibiayai pakai uangnya, sekarang dilaporkan ke perusahaan pusat. Dan ternyata, rekening itu atas nama dia. Rahayu terdiam. Napasnya tersengal karena amarah bercampur penyesalan. Jadi rumah ini juga? Tony menunduk dalam. Iya, Bu. Semua dana pembangunan rumah ini berasal dari rekening Dewi. Aku baru tahu setelah bagian legal perusahaan ngirim surat. Rumah ini terdaftar sebagai aset milik Dewi Rahmasari, bukan atas nama kita. Rahayu menjatuhkan diri di sofa. Wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, jadi rumah yang aku banggakan selama ini, yang aku usir dia darinya, ternyata rumah itu miliknya. Tony hanya diam. Ia tak sanggup menjawab. Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. 2 orang bersetelan hitam berdiri di ambang pintu, membawa berkas resmi. Permisi, kami dari pihak legal PT Dharma Utama Group. Kami datang untuk menyerahkan surat pemberitahuan pengosongan rumah. Mulai minggu depan, rumah ini akan dialihkan kembali kepada pemilik sahnya, Ibu Dewi Rahmasari. Ujar salah satu dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Rahayu hampir pingsan mendengar itu. Nita yang baru keluar dari kamarnya langsung berteriak. Apa? Kok bisa? Ini rumah kita. Maaf, Nona, kata pria itu. Sesuai dokumen hukum, rumah ini dibangun dengan dana pribadi Ibu Dewi. Tidak ada bukti bahwa keluarga Anda memiliki hak kepemilikan. Setelah petugas pergi, suasana rumah itu hening mencekam. Rahayu menangis histeris, memukuli dadanya sendiri. Aku ini bodoh. Aku hina dia. Aku usir dia dari rumahnya sendiri. Nita berjongkok di samping ibunya, ikut menangis. Mama, kita harus minta maaf ke Kak Dewi. Tony hanya duduk diam, menatap kosong ke arah lantai. Dalam hatinya, penyesalan itu menyesakan. Ia tahu Dewi tidak akan mudah didekati lagi. Malamnya, Tony mencoba menghubungi Dewi. Ia menelpon berkali-kali, tapi panggilannya tidak pernah dijawab. Ia kemudian menulis pesan panjang. Dewi, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu aku pengecut waktu itu. Aku biarkan Mama mempermalukanmu. Tolong maafkan kami. Sekarang semuanya berantakan. Kami kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Aku cuma ingin bicara denganmu. Pesan itu terkirim, tapi tidak ada balasan. Tony menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Dewi sudah jauh berbeda. Wanita itu kini terlalu tinggi untuk dijangkau olehnya, baik secara martabat maupun hati. Sementara itu, Rahayu tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia sering duduk di teras rumah yang sebentar lagi akan disita, menatap kosong ke halaman depan. Wajahnya tampak lelah, keriputnya semakin dalam. Mama cuma mau kamu dapat istri sempurna, Ton, tapi ternyata Mama yang menghancurkan semuanya, katanya pelan dengan suara serak. Tony tidak menjawab. Ia tahu kata-kata itu benar. Rahayu terlalu sombong, terlalu membanggakan status sosialnya, dan sekarang mereka harus menelan hasil dari kesombongan itu sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar harus pindah. Dengan koper seadanya, Rahayu dan Nita menumpang di rumah saudara jauh di pinggiran kota, sementara Tony tinggal di kamar kontrakan kecil dekat tempat kerja barunya sebagai staf lapangan proyek kecil.
Dari rumah megah menjadi rumah kontrakan sempit. Semuanya berubah drastis dalam waktu singkat. Setiap malam, Tony memandangi foto pernikahannya dengan Dewi. Di wajahnya ada raut penyesalan yang mendalam. Andai saja waktu bisa diputar kembali, ia ingin berdiri di sisi Dewi hari itu, membelanya dari hinaan ibunya. Tapi semua sudah terlambat. Ia hanya bisa berbisik pelan. Dewi, kamu menang. Tapi aku harap, di balik kemenanganmu, kamu masih punya ruang untuk maaf. Namun jauh di pusat kota, di sebuah gedung tinggi yang berdiri megah, Dewi menatap ke arah lampu-lampu malam dari ruang kantornya. Ia tahu kabar tentang kehancuran keluarga Tony telah menyebar. Tapi ia tidak merasa bangga. Yang ia rasakan justru kelegaan, bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Ia menutup matanya sejenak dan berbisik, bukan aku yang menjatuhkan mereka, tapi kesombongan mereka sendiri. Namun dalam hatinya, Dewi tahu, perjalanan ini belum selesai. Karena luka lama tidak bisa sembuh hanya dengan melihat mereka jatuh. Masih ada sesuatu yang belum ia putuskan. Apakah akan memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan, atau membiarkan mereka menanggung akibatnya sepenuhnya. Dan di sanalah babak baru kehidupannya mulai terbuka. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak Dewi meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu penuh dengan penghinaan dan air mata. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hidupnya berubah drastis. Kini, Dewi tak lagi bekerja di bawah tekanan siapapun. Ia berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya di lantai 15, menatap gedung-gedung tinggi kota yang tampak kecil dari balik kaca. Di balik penampilannya yang anggun dengan setelan putih sederhana dan rambut terurai rapi, tersembunyi sosok wanita yang telah ditempa oleh luka dan pengkhianatan. Perusahaan yang kini ia pimpin, PT Daya Nusantara Abadi, sebuah konglomerasi besar milik keluarga besarnya, baru saja menandatangani kerjasama besar dengan investor asing. Semua orang memujinya sebagai sosok wanita muda yang tangguh dan cerdas. Tak ada yang tahu bahwa wanita itu dulunya pernah diusir dengan hina dari rumah mertua sendiri. Dewi menarik napas panjang. Di tangannya, ia memegang foto pernikahannya dengan Tony. Senyum di foto itu terasa asing kini. Terima kasih, Ton. Berkat luka darimu dan keluargamu, aku jadi seperti ini sekarang. Bisiknya pelan sambil menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Hari itu, sekretarisnya, Laras, mengetuk pintu dengan sopan. Bu Dewi, maaf mengganggu. Ada undangan acara dari keluarga Pak Tony. Katanya, syukuran kecil karena mereka sedang mengalami kesulitan dan ingin mengundang kerabat lama. Nada suaranya terdengar hati-hati, seolah tahu hal itu bisa mengguncang emosi Dewi. Dewi tersenyum tipis. Syukuran, ya? Dulu mereka bersyukur untuk rumah baru yang kubiayai diam-diam. Sekarang mungkin bersyukur karena masih bisa makan. Ucapnya pelan tapi penuh makna. Ia mengambil undangan itu dan membaca nama pengirimnya. Rahayu, ibu mertua yang dulu mengusirnya tanpa ampun. Baik, Laras. Tolong atur jadwalku. Aku akan datang ke acara itu. Katanya mantap. Beberapa hari kemudian, sore itu hujan turun perlahan membasahi halaman rumah lama keluarga Tony. Rumah yang dulu begitu megah kini tampak kusam. Catnya mulai mengelupas, dan sebagian halaman tampak tak terurus. Tony sedang duduk di teras dengan wajah lesu, sementara Rahayu mondar-mandir di ruang tamu, mengeluh soal tagihan listrik yang menumpuk. Dulu hidup kita enak, Ton. Tapi sejak Dewi pergi, semuanya hancur, gerutunya. Tony hanya diam. Ia tahu benar bahwa kepergian Dewi adalah awal dari semua kehancuran. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Tiba-tiba, suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Bunyi pintu mobil yang terbuka membuat mereka menoleh. Dari dalam, keluarlah seorang wanita berwibawa dengan aura elegan, Dewi. Wajah Rahayu seketika tegang. Tony berdiri kaku di tempatnya. Matanya membulat tak percaya. Dewi, kamu? Suaranya bergetar. Dewi melangkah masuk perlahan. Suara sepatunya menggema di lantai marmer yang dulu ia bantu pasang. Iya, Bu. Masih ingat saya, kan? Menantu yang dulu ibu usir di depan tamu-tamu ibu sendiri. Rahayu tercekat. Ngapain kamu kesini? Mau pamer, ya? Kami tahu kamu sudah sukses. Tapi jangan sok datang ke rumah orang cuma buat nyindir. Nada suaranya keras, tapi getar ketakutan jelas terdengar di baliknya. Dewi tersenyum tenang.
tanpa sedikit pun membalas dengan amarah. Saya datang bukan untuk pamer, Bu. Saya cuma ingin mengembalikan sesuatu. Ia membuka tasnya, mengeluarkan selembar map berisi dokumen kepemilikan rumah itu. Rumah ini dulu saya yang biayai pembangunannya. Dari uang warisan ayah saya. Sekarang, saya cabut haknya dari nama keluarga ibu. Mulai besok, rumah ini kembali menjadi milik perusahaan saya. Wajah Rahayu langsung pucat. Tony berlari mendekat, mencoba merebut map itu. Dewi, kamu nggak bisa begini. Kita dulu suami istri. Dewi menatapnya tajam. Dulu, Ton. Sekarang kamu hanya masa lalu yang ingin saya lupakan. Rahayu mulai menangis histeris. Jangan, Dewi. Jangan ambil rumah ini. Kami nggak punya tempat lain. Air mata wanita tua itu jatuh. Tapi Dewi tetap berdiri tegak. Ia menatap mereka dengan dingin. Bukan karena benci, tapi karena sudah selesai dengan luka lama. Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Dulu saya diusir tanpa tahu bahwa semua yang ibu banggakan dibangun dari uang saya. Sekarang, biarkan saya mengambil kembali apa yang seharusnya milik saya. Katanya dengan suara lembut namun penuh kuasa. Seketika suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Tony menunduk. Sementara Rahayu terisak tanpa daya. Dewi berbalik, hendak pergi. Namun langkahnya sempat terhenti di depan pintu. Ia menoleh dan berkata pelan, saya datang bukan untuk balas dendam. Tapi agar ibu dan Tony tahu, jangan pernah hina orang yang terlihat sederhana, karena bisa jadi dia lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan penuh penyesalan. Malam itu, Dewi duduk di balkon apartemennya sambil menatap langit kota yang bertabur lampu. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak sedih. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, rasa bebas setelah lama tertahan dalam perasaan terhina. Kadang, balasan terbaik bukan dengan kemarahan, gumamnya pelan, tapi dengan membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkan. Ia menatap jauh ke langit malam. Di wajahnya, terpancar ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun dalam hatinya, ia tahu, kisah ini belum berakhir. Karena esok, akan ada babak baru yang menanti. Sejak kejadian itu, rumah besar yang dulu megah milik keluarga Tony tampak seperti bangunan tanpa jiwa. Tirai jendelanya robek, lampu halaman tak lagi menyala, dan suara tawa yang dulu sering terdengar kini berganti dengan keheningan panjang. Tony duduk termenung di ruang tamu yang dingin, memandangi foto lamanya bersama Dewi, satu-satunya benda yang belum ia buang. Ia mengusap wajahnya perlahan, menyesali semua yang telah ia lakukan. Dewi, seandainya waktu bisa kuputar kembali, gumamnya pelan. Di sudut ruangan, Rahayu duduk dengan mata sembab. Rambutnya sudah beruban sebagian, dan tubuhnya tampak lemah. Ia tak lagi seangku dulu. Suara bentakannya yang dulu menggema di rumah itu kini hilang bersama gengsi yang runtuh. Tony menatap ibunya. Bu, semua ini salah kita. Aku yang membiarkan Dewi dipermalukan. Aku terlalu bangga jadi suami, padahal aku cuma numpang hidup dari uangnya. Rahayu terisak, menggenggam tangannya erat. Ibu, dulu nggak tahu, Ton. Ibu pikir dia perempuan miskin yang nggak pantas buat kamu. Ibu nggak pernah nyangka, dia pewaris perusahaan besar. Tony menarik napas panjang, menunduk menatap lantai. Kita bukan cuma kehilangan rumah, Bu. Kita kehilangan orang yang paling tulus. Rahayu mengangguk pelan, air matanya jatuh lagi. Ibu masih ingat waktu pertama kali dia datang ke rumah ini. Dengan senyum sopan, nyalain kompor buat masakin kita. Ibu malah nyuruh dia keluar dari dapur. Ibu yang jahat, Ton. Suasana rumah itu begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar jelas. Tony bangkit dan mengambil jas lusuh yang tergantung di kursi. Aku mau nemuin Dewi, Bu. Aku harus minta maaf langsung. Rahayu menatapnya khawatir. Dia nggak akan mau ketemu kamu lagi. Aku tahu. Tapi aku tetap harus mencoba. Hari itu, Tony datang ke kantor besar tempat Dewi bekerja. Gedung tinggi berlogo PT Daya Nusantara Abadi yang berdiri megah di jantung kota. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan bajunya lusuh. Resepsionis menatapnya dengan ragu. Maaf, Pak.
Ada janji sebelumnya dengan Bu Dewi? Tony menggeleng lemah. Nggak ada. Tolong bilang saja. Aku Tony, suaminya dulu. Wanita itu tampak ragu, tapi akhirnya menyampaikan pesan ke lantai atas. Tak lama kemudian, Laras, sekretaris pribadi Dewi, turun menghampirinya. Pak Tony, Bu Dewi sedang rapat. Tapi beliau bilang, tunggu di ruang tunggu saja. Nanti beliau yang menemui. Tony mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat menggenggam map berisi surat permintaan maaf yang ia tulis sendiri semalam. Hatinya berdebar campur malu. Setelah hampir 1 jam menunggu, pintu lift terbuka. Dewi keluar dengan langkah elegan, mengenakan blazer putih dan tas kulit hitam. Tatapannya tegas namun tidak lagi penuh kemarahan. Mas Tony? Suaranya tenang. Tony berdiri gugup. Dewi, aku. Dewi memotong, kita bicara di ruanganku. Ruang kerja Dewi begitu luas dan modern. Di dindingnya tergantung sertifikat penghargaan dan foto bersama jajaran direksi. Tony duduk dengan kepala tertunduk, sementara Dewi berdiri di dekat jendela. Mas datang untuk apa? Tanya Dewi tanpa berbalik. Tony menelan ludah. Aku datang, buat minta maaf. Aku sadar, aku udah keterlaluan. Aku biarin ibu ngerendahin kamu. Aku diam waktu kamu diseret keluar dari rumah itu. Aku pengecut, Dewi. Suaranya bergetar, dan air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Dewi menatapnya akhirnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan luka lama yang masih membekas. Mas, waktu itu aku nggak butuh pembelaanmu di depan orang lain. Aku cuma butuh suamiku berdiri di sampingku. Tapi ternyata, kamu lebih memilih diam demi menjaga harga dirimu di depan keluargamu sendiri. Tony terisak. Aku tahu. Dan aku menyesal, Dewi. Aku benar-benar nyesel. Ia mengeluarkan surat itu dari map dan menyerahkannya. Ini, cuma secari kertas, tapi aku tulis dari hati. Aku cuma mau kamu tahu, aku salah. Dewi mengambil surat itu, membacanya perlahan. Tulisan tangan Tony bergetar. Penuh coretan, penuh rasa bersalah. Ia menarik napas dalam. Mas, aku sudah lama memaafkan. Tapi bukan berarti aku bisa kembali. Aku sudah melewati masa di mana aku bahkan gak yakin bisa hidup. Tapi justru dari situ aku bangkit. Tony menunduk dalam, menahan tangis. Aku gak minta kembali, Dewi. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku sadar, kamu lebih berharga dari semua yang dulu aku kejar. Dewi tersenyum samar, menatapnya lembut. Mas, penyesalan itu penting. Tapi yang lebih penting, jangan ulangi kesalahan itu pada orang lain nanti. Kalau Mas ingin menebus semuanya, buktikan dengan jadi orang yang lebih baik. Tony terdiam. Kata-kata itu seperti menampar hatinya, tapi juga menenangkan. Sore mulai turun. Setelah Tony pergi, Dewi berdiri di dekat jendela, memandangi mobilnya yang perlahan menjauh. Di matanya ada air bening yang jatuh diam-diam. Setidaknya dia sadar sekarang, gumamnya pelan. Tak lama, Laras masuk ke ruangan. Bu Dewi, barusan ada telepon dari rumah sakit. Katanya Ibu Rahayu dirawat, kondisi jantungnya lemah. Dewi terdiam. Tangannya yang semula memegang dokumen perlahan melemah. Ibu Rahayu. Iya, Bu. Katanya beliau minta ibu datang. Hati Dewi berdebar. Meski hatinya pernah disakiti parah, di dalam dirinya masih tersisa sisi lembut. Sisi yang dulu selalu menghormati mertua sebagai orang tua. Baik, Laras. Siapkan mobil. Aku akan ke sana. Malam itu, Dewi berdiri di depan ruang ICU rumah sakit. Dari balik kaca, terlihat Rahayu berbaring lemah dengan alat bantu napas. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tony duduk di kursi tunggu, matanya merah. Saat melihat Dewi datang, ia berdiri dan menunduk tanpa berani bicara. Dewi melangkah pelan mendekati kaca, menatap wanita yang dulu mengusirnya. Bu, suaranya pelan, hampir bergetar. Kalau ibu masih bisa dengar aku datang bukan buat marah. Aku cuma ingin bilang, aku sudah maafin ibu. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Tony memejamkan mata, menahan tangis juga. Hening menyelimuti ruang itu, hanya bunyi alat monitor yang terdengar.
Dewi kemudian duduk di samping Tony. Mas, apa ibu sempat bilang sesuatu? Tony mengangguk pelan. Ibu cuma bilang, dia nyesel. Katanya dia salah nilai kamu. Dia pengen kamu tahu itu sebelum terlambat. Dewi menatap langit malam dari jendela rumah sakit. Ia tahu, semua ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, luka lama mulai menemukan penyembuhannya. Malam itu, udara rumah sakit begitu dingin dan sunyi. Lampu-lampu koridor memantulkan cahaya redup di lantai yang mengilap. Di dalam ruang rawat, Rahayu terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya sayu. Di kursi sebelah tempat tidurnya, Dewi duduk diam. Kali ini bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai seseorang yang telah tumbuh lebih kuat dari luka masa lalu. Tony berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Ibu belum sadar sejak tadi, ucapnya lirih. Tapi dokter bilang, mungkin dia bisa mendengar kalau ada suara yang akrab. Dewi menatap wajah Rahayu dengan mata berkaca-kaca. Perlahan ia menggenggam tangan wanita tua itu, dingin dan lemah. Bu, ucapnya lembut. Saya Dewi. Menantu yang dulu ibu usir waktu acara syukuran rumah baru ibu. Dulu saya marah, Bu, sangat marah. Tapi sekarang saya datang bukan untuk marah lagi. Saya datang untuk bilang kalau saya sudah memaafkan ibu. Rahayu menggeliat sedikit, bibirnya bergerak pelan. Dewi, suaranya hampir tak terdengar. Dewi menunduk, menggenggam tangannya lebih erat. Iya, Bu. Saya di sini. Air mata jatuh di sudut mata Rahayu. Ibu. Salah? Ibu pikir kamu cuma perempuan miskin. Ibu hina kamu, usir kamu, padahal kamu yang bantu bangun rumah itu. Ibu, dosa besar, nak. Dewi menunduk, menahan tangis. Sudah, Bu. Semua sudah berlalu. Saya nggak dendam. Saya cuma ingin ibu tahu. Saya masih anggap ibu keluarga. Rahayu tersenyum samar, lalu menatap Tony yang berdiri di ujung ranjang. Ton, kamu, jaga Dewi, dia perempuan baik. Jangan ulangi kesalahan ibu. Ucapnya lirih sebelum akhirnya matanya perlahan terpejam lagi. Dewi menggenggam tangan itu sampai benar-benar tenang. Dan di saat itu pula, ia merasa beban berat di hatinya perlahan sirna. Air matanya mengalir, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bisa mengikhlaskan semuanya. Beberapa minggu kemudian, kabar meninggalnya Rahayu menyebar. Dewi mengurus semua biaya pemakaman secara diam-diam, tanpa pernah menyebutkan namanya kepada siapapun. Ia berdiri paling belakang saat upacara pemakaman selesai, memandangi tanah merah yang baru ditutup, sementara Tony berdiri di dekat pusara, wajahnya sembab. Setelah semua orang pergi, Tony menghampiri Dewi. Dewi, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kamu udah bantu urus semuanya. Padahal kamu punya semua alasan buat membenci kami. Dewi menatapnya dengan senyum tenang. Mas, aku nggak bantu karena masih cinta. Aku bantu karena aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tony menunduk. Suaranya parau. Kamu luar biasa, Dewi. Aku kehilangan kamu bukan cuma sebagai istri, tapi juga sebagai manusia yang gak akan pernah aku temui lagi dalam hidupku. Dewi tersenyum kecil. Mas, kehilangan kadang memang perlu, supaya kita sadar apa yang dulu kita sia-siakan. Ia kemudian menatap nisan Rahayu sejenak. Sekarang, aku sudah selesai dengan semuanya. Sudah waktunya aku jalan lagi ke depan. Beberapa bulan berlalu. Dewi kini semakin sibuk dengan proyek barunya. Membangun yayasan sosial untuk membantu para janda dan perempuan yang tertindas. Yayasan itu ia beri nama Rahayu Foundation, sebagai bentuk penghormatan kepada masa lalunya yang penuh luka namun menguatkan. Suatu pagi, saat ia memberi sambutan di acara peresmian yayasan itu, ratusan tamu berdiri memberi tepuk tangan. Dewi tampil anggun dalam kebaya krem sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan luar biasa. Dulu, katanya dalam pidato, saya pernah dianggap kecil, tidak berharga, bahkan diusir dari rumah oleh keluarga sendiri. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan bahwa saya lebih baik, melainkan untuk menunjukkan bahwa luka tidak harus berakhir dengan kebencian. Luka bisa menjadi kekuatan. Semua yang hadir terdiam, beberapa bahkan menitikkan air mata. Jangan pernah remehkan seseorang yang datang dalam kesederhanaan. Karena kadang, di balik kesederhanaan itu,
Tersimpan kekuatan dan ketulusan yang tak ternilai, lanjut Dewi dengan suara bergetar namun tegas. Setelah acara selesai, Tony datang mendekatinya. Kini ia bekerja serabutan, jauh dari kemewahan dulu. Namun sorot matanya lembut dan penuh rasa hormat. Dewi, aku dengar kamu namain yayasan ini pakai nama ibu. Terima kasih. Aku nggak sangka kamu masih bisa begitu baik. Dewi tersenyum. Itu caraku untuk menutup luka. Mas, aku nggak mau hidup dengan dendam. Aku mau hidup dengan damai. Tony menunduk, menahan haru. Aku bangga sama kamu, Dewi. Mungkin ini terakhir kali kita ketemu. Tapi aku doain kamu bahagia. Terima kasih, Mas. Kamu juga harus belajar bahagia, meski tanpa aku, jawab Dewi pelan. Malamnya, Dewi kembali ke apartemennya. Ia berdiri di balkon, menatap kota yang berkilau di bawah langit malam. Angin malam menerpa lembut wajahnya, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Dari kejauhan, suara sirene samar terdengar, tapi hatinya justru tenang. Ia menatap cincin kawin lamanya yang masih ia simpan di tangan. Perlahan, ia melepaskannya dan menaruh di atas meja balkon, membiarkan cahaya bulan memantul di permukaannya. Terima kasih untuk semua luka yang membentukku, bisiknya pelan. Tanpa semua itu, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Dewi menutup matanya sejenak, tersenyum. Dalam keheningan malam, ia tahu, perjalanan panjangnya akhirnya sampai pada titik damai. Ia bukan lagi wanita yang diusir dan dipermalukan. Ia kini adalah Dewi Rahayu Prameswari, wanita kuat, sukses, dan berhati besar, yang telah menang bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan. Dan di balik cahaya malam yang lembut, terdengar suara hatinya sendiri berbisik lembut. Aku sudah pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku yang sebenarnya.